Di sini menurut saya pengguna narkoba itu jauh lebih banyak dan lebih mudah saya lihat gitu. Nah sampai akhirnya ada satu kejadian gitu juga ya kak ya, dimana ibu saya itu dapat narkoba secara langsung gitu. Bahkan penjaga lapas, kepala lapasnya tuh pernah bilang kayak, karena bapak boleh nggak kita keluar sebentar aja, semenit aja mau lihat langit, udah lama nggak lihat langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersinar, kembali lagi bersama saya Budiman di podcast Bersinar, bersih dari narkoba BNN Provinsi Sulawesi Tengah. Kali ini saya sudah bersama seorang narasumber yang sangat cantik di hadapan saya. Dia adalah seorang content creator sekaligus winner dari Duta Genre Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dan juga juara 3 Duta Genre Indonesia pada tahun 2022. Oke, selamat pagi Nak. Pagi kak. Gimana halo nih? Semuanya. Gimana nih Kak? Nah, kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Aktivitas yang Nana lakukan sekarang ini apa sih Nak? Sobat Bersinar yang lagi nonton pengen tahu nih. Oke, kalau sekarang kesibukannya jadi content creator sama persiapan mau kuliah tahun ini. Oke, Nana sebagai seorang content creator nih, pas banget nih kita undang Nana, Duta Genre juga. Kita akan membahas mengenai tentang content creator, bagaimana mengedukasi kepada anak muda di luar sana melalui content creator. Dan juga Nana ini seorang public speaker, youth facilitator juga, dan konselor. Benar ya Nak? Betul sekali. Oke, mungkin kita bisa langsung ke pembahasan awalnya ya Nana ya. Menurut Nana nih, bagaimana sih Nana melihat pengaruh dan tekanan dalam dunia content creator terhadap penyalahgunaan narkotika? Nah, melihat dari contoh kasus saat ini mungkin banyak para artis atau influencer itu menggunakan narkotika agar memenuhi ekspektasi para followersnya Nina. Gimana nih menurut Nana? Oke kak, kalau kita tarik dulu ya kak dari kata influencer, pengaruh gitu, yang dimana apapun yang dilakukan oleh si influencer ini itu berdampak besar sama viewers mereka, audiens mereka gitu. Karena apapun yang mereka lakukan itu dianggap sebagai satu hal yang keren dan contoh gitu. Jadi kembali lagi baik buruknya itu kadang nggak bisa disaring sama orang gitu. Tidak sedikit public figure seperti content creator ataupun influencer itu sudah menggunakan narkotika gitu untuk misalnya urusan pekerjaan ataupun hal-hal di luar itu gitu. Dampaknya besar sekali karena kembali seperti yang saya bilang tadi, orang tuh kadang nggak bisa saring apa yang bisa mereka tiru dan apa yang nggak bisa mereka tiru gitu dari si content creator ini gitu. Jadi apa yang ditampilkan mereka lihat keren, mereka bakal tiru gitu. Jadi pengaruhnya besar banget, bahkan di luar dari perkiraan kita gitu. Jadi benar-benar sangat berdampak ya Nak untuk karena content creator itu juga selain menginfluence, mereka memberikan contoh buruk otomatis juga akan terlihat buruk ya Nak ya. Betul sekali. Oke, mungkin kita bisa ke selanjutnya ya Nak ya. Ini mengenai tentang tips dan trik dari Nana nih, bagaimana mencegah penyalahgunaan narkotika di dunia content creator itu sebagai seorang content creator. Oke. Kalau saya sendiri kak, di sosial media saya kan fokusnya tentang self improvement atau pengembangan diri, self development kayak gitu-gitu. Nah dari sana karena saya sering kasih edukasi tentang perencanaan masa depan, otomatis narkotika tidak ikut di dalamnya gitu, tidak saya sertakan di dalamnya. Nah dari sana bisa mengedukasikan juga kepada remaja, kepada anak muda di luar sana bahwa untuk punya masa depan seindah di pikiran kalian tuh narkotika nggak boleh ikut gitu. Dari sana mereka bisa ambil nih nilai dari Instagramku misalnya atau TikTokku gitu. Oh, bahwa kalau mau seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu ada konsekuensinya. Kalau saya libatkan narkotika di dalamnya ada konsekuensinya juga gitu. Jadi dari sana bisa nih diarahkan kepada anak muda mencontohi apa yang kita lakukan gitu. Karena sebagai influencer ya pasti yang kayak saya bilang tadi bakal banyak yang meniru kita gitu. Jadi usahakan semaksimal mungkin bahwa yang kita contohkan, yang kita paparkan kepada masyarakat adalah hal yang memang layak untuk dipertontonkan atau layak untuk ditiru sama mereka gitu. Apalagi kalau saya lihat pengikut saya ya kak, dari datanya gitu, rata-rata pengikut saya tuh anak-anak umur 18 tahun sampai 25 tahun gitu. Jadi orang-orang yang masih mencari jati dirinya, orang-orang yang masih mencari kayak apa sih yang saya kejar dalam hidup gitu. Jadi kalau satu hal seperti narkoba, satu titik hitam itu bisa merusak kertas putih mereka gitu.
Benar banget, berarti pengembangan diri ini sangat penting ya untuk pemuda berkelanjutan ke depannya ya Nana ya. Oke, nah mungkin Nana di sini pernah melihat atau tanda-tanda peringatan yang harus Nana perhatikan sebagai seorang content creator itu dari orang-orang sekitar yang memengaruhi penyalahgunaan narkotika. Itu seperti apa, Nak? Disclaimer dulu Kak, saya baru pindah di Palu di tahun 2020 gitu. Ada beberapa culture shock yang saya alami di Palu. Contohnya tentang penyalahgunaan narkotika gitu dibandingkan daerah tempat tinggal saya sebelumnya gitu. Di sini menurut saya pengguna narkoba itu jauh lebih banyak dan lebih mudah saya lihat gitu. Kalau sebelumnya kayak cuma nonton di berita, di sini bahkan di lingkungan sekitar pun ada gitu pengguna narkotika. Itu culture shock yang saya alami di tahun 2020 waktu saya masih baru 15 tahun saat itu. 14 tahun 15 tahun saya lupa. Nah, dari sana saya menyadari bahwa ternyata agak lumayan bebas ya orang menggunakan narkoba ini. Agak lumayan tidak seketat itu ya, seperti itu. Atau mungkin sebenarnya ketat, cuma memang cara bermain mereka juga yang mungkin sudah banyak pihak yang terkait seperti itu. Nah, akhirnya dari sana saya menyadari bahwa pengaruhnya luar biasa banget nih dari orang sekitar, entah itu keluarga, teman, ataupun siapapun itu gitu. Nah, sampai akhirnya ada satu kejadian gitu juga ya Kak ya, dimana ibu saya itu dapat narkoba secara langsung gitu. Karena ibu saya juga kan pengusaha ya, punya usaha laundry gitu. Jadi di balik baju yang dia cuci, maksudnya karyawannya cuci, itu kita dapat kayak narkotika gitu. Tapi itu langsung kita buang, kita musnahkan sih. Cuma kita tidak tahu pemiliknya siapa gitu. Karena kan berkali-kali dicuci sudah kan. Habis itu dari sana kita tahu bahwa ternyata sebebas ini gitu. Ternyata pengaruh orang sekitar tuh betul-betul sepengaruh ini gitu. Dan yang kedua, karena saya sering turun di lapas anak di LPKA, ketemu anak-anak di bawah usia 18 tahun yang sudah melakukan banyak tindakan kriminal termasuk penyalahgunaan narkoba gitu. Saya kadang tanya gitu, apa yang membuat kalian terdorong untuk melakukan atau mencoba hal haram itu gitu. Ternyata sebagian besar dari mereka jawabannya sama Kak, karena pengaruh pertemanan. Dan yang kedua pengaruh lingkungan dan juga keluarga gitu. Rata-rata dari mereka dibesarkan dalam keluarga yang memiliki ekonomi yang rendah seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya pengaruh teman, keluarga itu sangat berdampak sama seseorang untuk terdorong menggunakan narkotika sih. Oke, nah mungkin dari perkataan Nana tadi pada saat menemukan narkoba di dalam baju yang laundry itu, dari situ Nana sudah masuk duta genre belum? Di situ belum masuk duta genre ya. Mungkin dari situ Nana bisa terinspirasi. Betul. Kalau mungkin anak muda di luar sana membutuhkan edukasi, sehingga Nana tadi ke lapas mana tadi? Ke lapas anak. Ke lapas anak memberikan penyuluhan terkait tentang bahaya narkotika dan sebagainya. Nah, melihat dari itu Nana nih bagaimana sih Nana ini dapat membangun kesadaran bagi anak muda di luar sana melalui konten-konten yang Nana buat tentang bahaya narkoba? Oke. Kalau kesadaran yang saya buat pribadi Kak, itu misalnya kalau saya turun ke lapas anak, itu kan di video juga didokumentasikan. Cuma memang syaratnya adalah kita harus sensor wajah-wajah anak-anak yang ada di lapas seperti itu. Tapi ternyata dari konten-konten tersebut banyak dijadikan pembelajaran sama anak-anak lain di luar sana gitu, bahwa bukan artinya saya bilang kalau kalian tidak mau jadi seperti ini jangan pakai narkoba, tidak gitu. Tapi anak-anak dari lapas anak sendiri pun yang mau nih saya untuk kasih tahu teman-teman di luar sana yang berada di luar lapas untuk tidak bernasib sama seperti mereka gitu, karena mereka juga menyesal gitu. Bahkan kalau misalnya saya ke lapas anak ya Kak, mereka kayak kanana boleh nggak liatin aspal, saya sudah lama tidak lihat aspal. Bahkan penjaga lapas, kepala lapasnya tuh pernah bilang kayak, karena Bapak boleh nggak kita keluar sebentar aja, semenit aja mau lihat langit, udah lama nggak lihat langit gitu. Nah, dari cerita-cerita mengharukan seperti itu saya share lah ke sosial media, karena saya selalu percaya bahwa apa yang saya bagi di sosial media mungkin itu hanya 15 detik, tapi saya tidak pernah tahu bahwa 15 detik yang saya posting bisa mengubah hidup seseorang selama-lamanya gitu. Jadi tidak pernah takut gitu untuk posting di sosial media hal sekecil itu, karena ternyata cerita kecil seperti itu tentang anak-anak lapas ingin melihat aspal, ingin lihat langit, ternyata orang lain di luar sana jadi kayak, aduh saya tidak boleh nih pakai ini, saya nggak boleh nih salah jalan, kalau tidak nanti saya bakal mungkin jadi lebih parah gitu, atau dapat dampak yang lebih besar dari apa yang saya pikirkan gitu. Jadi menurut saya untuk mengedukasikan hal-hal seperti ini, kalian tidak butuh untuk jadi orang yang besar, kalian nggak butuh untuk membagikan hal yang besar mungkin sekelas artis atau segala macam, enggak gitu. Dari hal-hal kecil yang kalian bagi, even itu hanya berdurasi 5 detik,
kalian nggak pernah tahu bahwa hal 5 detik yang kalian posting bisa merubah hidup seseorang di luar sana. Wah, cukup sangat menginspirasi ya Nana ini sebagai content creator di salah satu kota Palu. Ini sangat-sangat memberikan edukasi yang benar-benar langsung terjun ya Nana ya ke lapas. Nah Nina, mengenai tentang kesehatan mental nih. Nah, dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri pun kalau kita menggunakan narkotika secara terus-terus nih Nina, tentu mental kita itu sangat berdampak buruk ke depannya nih Nina. Melihat ini bagaimana menurut Nana tentang bagaimana cara kita memperkuat kesehatan mental dalam perjalanan kreatif sebagai seorang content creator untuk mengurangi resikonya Nah? Gimana Nina? Oke. Kalau kita tarik lagi Kak ya, Indonesia tuh termasuk negara yang kesehatan mental itu rendah gitu, masyarakatnya tuh rendah gitu. Apalagi kemarin pas jadi content creator tambah diffuse lagi nih kesehatan mental saya, karena kan dihujat, pasti ada fase dimana dihujat, tidak disukai gitu. Apalagi satu titik balik di mana pertama kali jadi content creator itu karena satu video saya tentang edukasi juga, bukan edukasi sih, tapi lebih ke motivasi gitu. Kayak saya kan ceritanya tuh saya izin di rapor saya tuh izinnya hampir 40 hari gitu, karena tugas perjalanan dinas, lomba keluar kota, keluar provinsi, jadi harus izin gitu 40 hari. Totalnya 40 hari sama 1 semester. Tapi pas prom naik, saya dapat penghargaan nih sebagai murid siswi paling berprestasi. Nah, di situ saya posting di TikTok, alhamdulillah responnya baik sekali. Di IG ternyata di luar pikiran, dihujat habis-habisan, dikata-katai yang tidak masuk akal gitu. Tapi alhamdulillah yang bela juga banyak gitu. Nah, dari sana bohong kalau mental saya nggak kena gitu. Tapi saya selalu percaya bahwa saya lebih besar dari apa yang mereka katakan di luar sana. Mereka cuma lihat saya di durasi video saya yang cuma 16 detik, 15 detik, tapi mereka nggak lihat bagaimana supaya saya bisa sampai ke titik itu gitu. Jadi kembali lagi nih, untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, menurut saya kita perlu banget juga yang namanya pendidikan tentang kesehatan mental. Sekarang pendidikan tentang kesehatan mental Kak sudah banyak dibagikan sama orang-orang yang peduli di luar sana. Bahkan bisa kita akses secara gratis gitu. Cuma memang tetap agak berbeda karena pendidikan kesehatan mental ini tidak hadir di pendidikan-pendidikan formal seperti sekolah dasar, SMP, SMA gitu. Itu yang sangat disayangkan sih. Kalau misalnya di luar negeri kan udah banyak nih pendidikan tentang kesehatan mental yang dihadirkan di pendidikan formal seperti itu. Jadi menurut saya itu juga penting ada di Indonesia misalnya. Tapi kita nggak boleh menunggu pendidikan itu ada di pendidikan formal baru kita mau belajar. Enggak, kita bisa cari di sosial media, konten kreator sudah banyak yang membahas tentang kesehatan mental gitu. Dan cara meminimalisirnya adalah pertama dari orang tua gitu. Tapi kita nggak bisa menunggu orang lain. Jadi mulai dari diri sendiri aja sih. Kita peduli menjaga kesehatan mental sendiri dan orang sekitar seperti itu. Bener banget, mulai dari diri sendiri dulu baru kita perhatian ke orang lain. Betul. Nah, Sobat Bersinar di rumah sana, kita sudah mendengarkan cerita yang sangat menginspirasi dari seorang Nana, salah satu Gen Z yang berprestasi di kota Palu dan juga anak muda yang terus memberikan edukasi di luar sana untuk kalian terkait tentang penyalahgunaan narkotika. Nah, Nina, terakhir nih, saya mau dengar closing statement dari Nana nih tentang anak muda di luar sana. Apa Nina? Oke, kalau closing statement dari saya, ini closing statement yang selalu saya bawa kemanapun, bahkan sampai ke panggung nasional Kak. Ada satu quotes yang saya suka sekali, itu bunyinya seperti ini: The world is too big if you just stay in one place, and the life is too short to do just one thing. Jadi dunia ini terlalu luas kalau teman-teman hanya menetap di satu tempat saja, dan hidup ini terlalu singkat kalau kamu hanya melakukan satu hal saja. Jadi sangat disayangkan sebagai anak muda yang punya kapasitas yang besar dibandingkan usia-usia tidak produktif lainnya, kalau teman-teman sia-siakan hanya untuk hidup berlama-lama dalam rasa takut. Karena saya selalu percaya kalau rasa takut itu nggak pernah bawa kamu kemana-mana gitu, kamu akan selalu terpenjara aja di dalamnya gitu Kak. Dan mau ucapkan terima kasih juga nih Kak sama BNN Provinsi Sulawesi Tengah, sama Podcast Indonesia Bersinar juga, karena sudah menyediakan platform yang luar biasa buat anak muda seperti saya nih mau speak up, mau berbagi insight-insightnya kepada orang-orang di luar sana gitu. Karena mungkin kayak di luar sana banyak anak muda yang mau speak up, mau kasih insight kepada anak muda lainnya, tapi tidak dikasih platform. Tapi luar biasa BNN Provinsi Sulawesi Tengah kasih kita semua platform. Terima kasih banyak. Oke, Sobat Bersinar, itulah tadi closing statement dari seorang Nana yang sangat menginspirasi tentunya Sobat Bersinar yang ada di luar sana. Jadi Nak, kalau menurut saya sendiri ya, sehingga kita menjadi seorang content creator itu perlu dengan pengaruh besar. Itu sangat berpengaruh dan berdampak positif untuk anak muda di luar sana.
Nah, kalau dari saya jangan lupa kalian mengikuti jejak Nana, lawan narkoba tapi dengan berkarya. Betul. Nah, sahabat bersinar, sampai di sini dulu podcast bersinar kita pada episode kali ini. Nantikan podcast-podcast berikutnya. See you. Terima kasih.